Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ima Laila Kristina Mulyana, NIM 710141835, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi, Rombel PAPA tahun 2018. Kali ini aku mau ngasih informasi terkait desain pembelajaran apa sih yang bisa kalian terapkan saat nantinya mengajar. Nah, banyak sekali desain pembelajaran yang bisa kalian terapkan dalam metode pembelajaran apapun. Nah, namun salah satunya aku akan menjelaskan desain pembelajaran STAD. STAD. Tahu nggak sih STAD itu apa? Ya, benar sekali. STAD adalah pembelajaran kooperatif divisi prestasi tim kecil. Lalu, penjelasan lebih lengkapnya bagaimana sih? Ini dia. Student Team Achievement Division atau STSD juga sering disebut dengan pembelajaran kooperatif divisi prestasi tim kecil. Nah, ataupun pembelajaran kooperatif yang menggunakan kelompok kecil dengan beranggotakan 4-5 orang siswa campuran. Pada STAD ini banyak sekali yang harus kita lakukan. Dan bagaimana sih penerapannya? Nah, di sini yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah melakukan tujuan pembelajaran. Pada bagian tujuan pembelajaran di sini, kita harus menyampaikan apa sih manfaat dan tujuan pembelajaran itu dilakukan. Yang kedua adalah pada bagian penyampaian. Penyampaian di sini kita harus melakukan penyampaian materi. Penyampaian materi yang seperti apa? Nah, penyampaian materi di sini adalah pengenalan materi tersebut seperti pengertian ataupun awalan yang akan kalian sampaikan untuk menuju diskusi pada kelompok nantinya. Lalu, setelah itu kita membentuk kelompok. Membentuk kelompok di sini termasuk pada kegiatan kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan kelompok, kita harus menentukan kelompoknya terlebih dahulu. Nah, penempatannya kali ini kita bisa menggunakan tingkat pencapaian, jenis, kelamin, dan etnis. Kita harus heterogen, tidak boleh memandang pada satu jenis saja. Semisal, laki-laki dengan laki-laki semua. Hal itu tidak menjadikan penerapan Student Team Achievement Division terjadi. Justru hal itu menyeleweng dari penerapan sistem Student Team Achievement Division. Pada kegiatan kelompok di sini, kegiatannya di sini adalah seperti berdiskusi, bertukar pikiran dengan apa yang telah kita berikan suatu masalah. Setelah adanya kegiatan kelompok ini, di mana kita melakukan penukaran informasi, yang selanjutnya adalah kuis. Kuis di sini digunakan agar para siswa dapat mencapai tujuan apa yang mereka inginkan. Karena mereka sudah melakukan tukar pikiran pada kegiatan kelompok, yang dimana pada kegiatan kelompok di sini kita diajak untuk berdiskusi, bertukar pikiran pada teman-teman kita. Selanjutnya adalah kuis. Kuis tadi saya sudah menjelaskan di sini sebagai ajang mereka bertukar informasi secara cepat. Namun, walaupun ini kegiatannya berkelompok, tapi tetap saja dalam menjawab kuis di sini kita harus berdiri sendiri, tidak boleh meminta bantuan kepada siswa lain. Nah, pada pembelajaran di sini kita harus menerapkan bagaimana sih kuis tadi yang telah kita diskusikan. Langsung saja setelah adanya kuis di sini kita akan memberikan penghargaan. Nah, pada tahap penghargaan di sini kita melakukan penskoran individu terlebih dahulu. Penskoran individu terlebih dahulu. Di sini kita melihat terlebih dahulu bagaimana pencapaian pada setiap kelompok yang tadi. Nah, jadi dalam penerapan di sini kita harus mengetahui beberapa skor yang ada mereka dapatkan saat itu. Setelah itu kita dapat memberikan poin keseluruhan. Poin keseluruhan di sini mereka akan menjadikan suatu prestasi
yang dimana setelah mereka dapat menjawab, tentunya mereka akan mendapatkan poin lebih. Nah, poin lebih tadi masuk ke dalam posisi penghargaan. Nah, di penghargaan ini dimana siswa akan mendapatkan eksklusif terhadap total dari pencapaian yang mereka dapatkan. Nah, di dalam hal penghargaan ini akan menimbulkan suatu kesenangan tersendiri karena kelompok mereka bisa mencapai poin sebesar seperti itu. Nah, setelah padanya STAD di sini, tadi pada siswa ditempatkan dengan pembelajaran tim 4-5 orang, satu kelompoknya itu 4-5 orang ya teman-teman. Nah, pada hal campuran, tidak boleh satu saja atau homogen, harus heterogen. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menerapkan student team achievement division, yaitu yang pertama adalah siswa bekerja menuju penguasaan materi. Di sini siswa sedang menuju penguasaan materi. Jadi dalam tahap penyampaian materi, kita harus benar-benar melakukan persiapan materi apa yang harus kita jelaskan saat itu. Yang kedua, dapat menggunakan metode apapun. Nah, dalam di sini siswa akan menjadikan siswa dapat menggunakan metode apapun yang akan mereka lakukan dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya, tidak dapat membantu sama lain. Seperti apa yang sudah saya jelaskan pada tahapan kuis tadi. Di sini, siswa memang pada saat kegiatan kelompok atau berdiskusi memang sedang bersama dan bisa saling menyampaikan pendapat atau bertukar pikiran. Namun, pada pada bagian kuis di sini antara satu siswa dengan siswa yang lain tidak dapat membantu sama lain karena di sini mereka dituntut untuk menguasai menuju penguasaan materi tadi pada poin yang pertama juga sudah dijelaskan. Selanjutnya, skor didasarkan pada skor sebelumnya. Tentu saja karena jika pada saat sesi pertama mereka dapat menjawab, maka akan diakumulasikan pada skor selanjutnya. Selanjutnya, harus menguji setiap minggu. Kenapa harus menguji setiap minggu untuk kita sebagai guru? Karena agar kita dapat mengetahui apakah pembelajaran penerapan pada desain student team achievement division dapat berjalan dengan lancar dan evaluasi setiap minggunya apakah terselesaikan atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, mengenali skor tim dalam bentuk buletin. Di sini kita harus mengetahui skor dari setiap kelompok atau tim agar kita bisa mengejar skor tersebut. Seperti itu. Di sini sangat-sangat harus kita perhatikan dalam metode student team achievement division. Seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana kelebihan dan kelemahan pada student team achievement division. Ini dia. Selanjutnya adalah apa sih kelebihan dan kelemahannya? Yang pertama adalah mengembangkan prestasi para siswa. Tentu saja, karena di sini pada kegiatan kelompok tidak adanya homogen atau heterogen. Baik yang pintar maupun yang kurang pintar, kita kelompokkan menjadi satu, yang dimana akan menimbulkan rasa semangat pada siswa-siswa tersebut, yang akan menunjukkan bahwa antara siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar akan melakukan tukar informasi ataupun diskusi yang akan menjadikan proses tingkat pembelajaran siswa kurang pintar menjadi lebih naik. Selanjutnya adalah yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri kepada siswa. Tentu saja, karena dengan adanya tahap kuis tadinya akan menjadikan siswa lebih agresif untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan yang ada dalam hatinya. Karena menurut mereka kegiatan kuis inilah sebagai suatu permainan yang meningkatkan suatu kualitas dalam pembelajarannya. Lalu yang ketiga adalah menjadikan siswa lebih terkontrol untuk mencapai keberhasilan dalam bidang akademisnya. Tentu saja dengan adanya kegiatan kelompok di sini sebenarnya lebih menarik perhatian mereka sih, agar mereka tuh bisa
berdiskusi, bisa menjalankan informasi, bertukar informasi, menyampaikan pendapat. Hal di sini itu mereka akan membentuk konsep mengenai keberhasilan tentang akademisnya. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi kooperatif berkesan pada hubungan interpersonal. Seperti halnya pengertian tadi, Student Team Achievement Division adalah pembelajaran kooperatif yang menggunakan kelompok kecil dengan beranggotakan 4-5 orang siswa heterogen. Di sini adalah yang digunakan adalah strategi kooperatif yang berkesan pada hubungan interpersonal. Tentu saja, karena pada bagian kegiatan kelompok tadi, di sini kita melakukan kegiatan berdiskusi, karena pada sebelumnya kita telah menyampaikan materi, di mana penyampaian materi tersebut akan kita berikan kepada tiap-tiap kelompok agar mereka dapat mendiskusikan mengenai isi dari materi tersebut. Tentu saja di sini antara satu siswa kepada siswa yang lain adanya hubungan interpersonal yang akan mereka lakukan, seperti itu. Lalu kelemahannya bagaimana sih? Ini dia. Lalu bagaimana sih tentang kelemahannya? Nah, kelemahan ini selalu menjadi kendala kepada sistem desain Student Team Achievement Division. Nah, pada kelemahan saat ini adalah yang pertama, jika guru terlena atau terlelah dalam mengajar pada sistem ini, maka dinamika kerja kelompok atau kegiatan kelompok nanti itu bisa macet. Dalam artian tidak bisa berjalan lurus dan berjalan dengan lancar, atau bahkan justru kegiatan pada kelompok itu akan berhenti dan tanpa adanya diskusi sama sekali, karena mereka merasa berpikiran gurunya saja kelelahan dan tidak sedang mood dalam mengajar. Pasti mereka juga merasa santai sajalah, nanti dibuat nanti saja. Hal itu sangat menjadi hal yang buruk, karena hal ini akan menjadikan dinamika pada kelompok tersebut macet, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah jumlah kelompok yang tidak diperhatikan. Tadi saya sudah menjelaskan pada tahapan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, pada sistem ini kita juga harus memperhatikan pada pembentukan kelompok. Semisal, jika kita membentuk kelompoknya 3 orang, nanti tentu saja satu orang ini akan berdiam sendiri atau dia tidak ingin berdiskusi karena mereka tidak ada teman yang diajak berbicara, ataupun semisal pada jumlah kelompok yang rata-ratanya cowok. Nah, di sini kebiasaannya para laki-laki di sini itu jika dijadikan satu kelompok, mereka akan menyampaikan informasi kepada orang yang udah mereka kenal, seperti itu. Jadi dalam hal ini jumlah kelompok harus sangat-sangat diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka akan timbulnya suatu diskusi yang tidak berjalan lancar dan adanya orang-orang yang tidak mau mengerjakan kegiatan kelompok tersebut. Lalu selanjutnya adalah apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi konflik yang ada dalam kelompok tersebut, maka kegiatan kelompok ini akan hancur dan proses pembelajaran STED ini tidak bisa berjalan dengan lancar, tentu saja, karena pasti dalam setiap kelompok ini memiliki suatu permasalahan atau konflik. Memang konflik itu tidak terus-menerus berpikiran negatif, namun kegiatan kelompok dalam kegiatan konflik ini sering terjadi adanya konflik, yang dimana dalam penyampaian informasi, penyampaian pendapat, mereka pasti berbeda-beda, dan antara satu orang dengan orang lain pasti memiliki pandangan yang berbeda. Di sini, kalau orang yang atau siswa yang sudah ditunjuk sebagai ketua kelompok tidak bisa mengatasi masalah ini, maka pembelajaran Student Team Achievement Division tidak dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari mengenai desain pembelajaran Student Team Achievement Division. Saya Imalela Kristina Mulyana, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.